Sebelum kita belajar, coba tebak suara-suara ini ya, friend. Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Oke, apakah kalian tadi mendengar suara-suara tersebut? Bagaimana ya suara tersebut bisa terdengar oleh kita? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dari mana bunyi-bunyi itu berasal? Bunyi-bunyi itu berasal dari semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara. Lantas, apa itu bunyi? Bunyi adalah hasil getaran dari suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Angklung yang digoyangkan, tifa yang dipukul, suling yang ditiup. Ini merupakan sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Jadi, jika kalian memainkan sebuah angklung, maka sumber bunyi tersebut dari angklung yang kalian goyangkan. Sedangkan jika kalian memukul meja dengan menggunakan pensil, maka sumber bunyi tersebut adalah meja yang kalian pukul. Jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada infrasonik. Bunyi infrasonik adalah jenis gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, jenis bunyi ini tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia loh, friends. Bunyi infrasonik ini biasanya digunakan untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan alat seismograf. Makhluk yang dapat mendengar bunyi infrasonik ini adalah jangkrik, merpati, gajah, paus, dan anjing. Yang kedua ada jenis audiosonik. Bunyi audiosonik adalah jenis gelombang bunyi yang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan jenis bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Contohnya, lagu yang kita dengar, obrolan teman, suara kendaraan, suara petir, dan masih banyak lainnya. Makhluk yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah manusia. Yang ketiga, ada ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah jenis gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Sama seperti infrasonik, jenis bunyi ultrasonik ini juga tidak dapat didengar oleh telinga manusia ya, friends. Jenis bunyi ini biasanya digunakan untuk sejumlah keperluan di bidang medis dan kesehatan, seperti USG, diagnosis macam penyakit, dan mengukur kedalaman laut. Makhluk yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah lumba-lumba, kelelawar, belalang, burung hantu. Setelah mengenal jenis bunyi berdasarkan frekuensi, sekarang kita ke materi berikutnya ya, yaitu perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui 3 media perantara, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Melalui 3 media perantara ini, kita dapat mendengar bunyi hingga ke telinga kita ya, friends. Bunyi dapat didengar jika memenuhi syarat. Yang pertama, ada sumber bunyi. Contohnya angklung yang kita goyangkan, tifa yang kita pukul, dan suling yang kita tiup. Yang kedua, ada media perantara,
Nah, media perantara ini yang tadi kita sudah bahas ya, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Yang ketiga, adanya pendengar, yaitu manusia dan hewan. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Contohnya seperti di ruang hampa, bunyi tidak dapat terdengar ya friends, karena tidak ada media perantaranya. Ruang hampa itu contohnya adalah luar angkasa. Dan dari percobaan yang sudah kita coba sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan dengan bunyi yang merambat melalui udara. Sampai di sini kalian sudah paham kan dengan materi bunyi? Tentunya ya. Sebelum Miss Mutia akhiri, Miss Mutia minta maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan saat menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya friends.